Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradisti Alia Khairunisa dari kelas 12 IPS 1. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi Bahasa Indonesia bab 4 yang berjudul Kesetaraan untuk Mencegah Perundungan. Nah, di balik judul tadi akan ada beberapa subbab materi yang kita pelajari. Yang pertama, teks narasi. Kedua, perwatakan tokoh cerita. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan tanggapan. Yang keempat, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Sekarang kita masuk ke subbab materi yang pertama, yaitu teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu kejadian, peristiwa, ataupun kisah secara detail dan disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Tujuannya bisa untuk menghibur pembaca sekaligus memberikan wawasan. Teks narasi juga dapat kita temukan dalam karya fiksi maupun non-fiksi. Ternyata, teks narasi juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan alur atau logika tertentu. Kedua, peristiwa yang diceritakan bisa berasal dari kisah nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. Selain itu, narasi memiliki keindahan nilai dalam isi dan penyajiannya. Biasanya juga terdapat konflik seperti pertentangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Terakhir, adanya dialog untuk membuat cerita lebih hidup dengan peristiwa yang disusun secara kronologis atau berurutan. Selanjutnya, ada struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi. Berisi pengenalan tokoh, tempat, dan keadaan awal cerita. Kedua, komplikasi. Munculnya masalah atau konflik yang semakin memuncak hingga klimaks. Ketiga, resolusi, di mana konflik tersebut mulai mereda dan masalah dapat diselesaikan. Keempat, koda atau reorientasi, penutup cerita yang berisi pesan moral, amanat, atau kesimpulan. Jenis-jenis teks narasi, yang pertama ada narasi ekspositoris, untuk menyampaikan informasi secara jelas, logis, berdasarkan fakta, dan objektif. Kedua, narasi artistik, menceritakan kisah untuk menghibur baik fiksi maupun non-fiksi. Ketiga, ada narasi sugestif. Seperti judulnya, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar bisa menerima atau mengikuti pandangan yang disampaikan oleh penulis. Ada beberapa kata kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama, fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi atau benar adanya. Kedua, fiksi, pernyataan berdasarkan khayalan dan pikiran atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Ketiga, ada opini, pendapat seseorang atau argumen terhadap suatu permasalahan, biasanya berupa penilaian subjektif. Keempat, ada asumsi, dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak atau berpikir. Teks fiksi merupakan karya sastra atau cerita rekaan yang berasal dari imajinasi dan khayalan penulis, bukan dari kejadian nyata. Contohnya, seperti novel, komik, dongeng, maupun fabel. Subbab berikutnya yaitu metode perwatakan tokoh. Kita akan membahas 5 cara untuk menentukan perwatakan tokoh. Yang pertama, metode langsung, melalui namanya, penampilan, dan tuturan pengarang. Kedua, metode tidak langsung, melalui dialog dan tingkah laku tokoh. Ketiga, dari sudut pandang, melalui sudut pandang diaan, akuan, dramatik, dan juga campuran. Keempat, dari arus kesadaran, melalui teknik montase, asosiasi, dan kolase. Yang terakhir, dari gaya bahasa, melalui ungkapan, idiom, dan juga majas. Apa aja sih jenis-jenis tokoh fiksi? Nah, jenis tokoh fiksi dapat kita bedakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Adanya tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kedua, berdasarkan peran. Adanya tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Ketiga, berdasarkan perwatakan. Adanya tokoh sederhana atau pipih, dan juga tokoh kompleks atau bulat. Keempat, berdasarkan pencerminan, adanya tokoh tipikal dan tokoh netral. Kelima, berdasarkan perkembangan perwatakan, adanya tokoh statis dan tokoh berkembang. Subbab berikutnya yaitu menyampaikan tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, untuk mengutarakan kritik dan pujian berdasarkan fakta yang berhubungan dengan hal tersebut. Ada 2 cara untuk menyampaikan tanggapan. Yang pertama, secara lisan, dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Kedua, secara tertulis, dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian atau deskriptif dengan gaya bahasa yang sopan. Subbab terakhir yaitu bentuk-bentuk dalam menyimpulkan bacaan.
Ada dua bentuk dalam menyimpulkan bacaan. Yang pertama, simpulan berupa peta pemikiran, yaitu cara mencatat secara kreatif dengan menyusun inti dan struktur teks dalam bentuk peta. Kedua, simpulan berupa infografis, yaitu penyajian informasi dengan perpaduan teks, gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi, agar data terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Demikian materi Bahasa Indonesia bab 4 yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.